Dari 3 wanita itu mengalami infeksi saluran kemih sebelum usianya 24 tahun. Nah, jadi baru usia beranjak dewasa, nah ini mulai banyak dikeluhkan nih, keluhan infeksi saluran kemih. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa definisinya aja gitu. Infeksi saluran kemih atau yang disebut dengan ISK, itu ada ISK yang simple gitu ya, yang sederhana, ada ISK yang komplikata atau complicated gitu ya, yang lebih kompleks, dan ISK berulang. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah kenapa dibaginya menjadi beberapa kelompok ini pastinya nanti ada hubungannya dengan terapinya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat infeksi saluran kemih non komplikata atau yang simple, itu terlihat bahwa infeksinya itu akut, sporadis gitu ya, sama akut gitu. Nah, bisa juga berulang gitu. Nah, tapi biasanya hanya pada wanita yang tidak hamil tanpa ada keluhan lain di saluran kemihnya gitu. Ini pakemnya yang kita harus lihat dulu karena nggak semua infeksi saluran kemih dikeluhkan hari ini, diperiksa hari ini, langsung harus dikasih antibiotik hari ini gitu. Nah, semua infeksi saluran kemih yang non complicated atau yang simple itu nanti kita akan bahas sebenarnya pada di bagaimana terapinya. Tapi poinnya adalah ini tidak serta-merta harus selalu dikasih pengobatan, dikasih terapi dan lain-lain. Lebih penting terhadap modifikasi gaya hidup dan pencegahan kalau infeksi saluran kemih non complicated. Nah, berbeda dengan ini, kalau yang complicated atau komplikata, itu ISK yang selain uncomplicated. Jadi selain yang ini, itu biasanya pada, ya ini semua pria ini pasti ISK komplikata, wanita hamil, ada kelainan di saluran kemih, penggunaan kateter, dan imunokompromis, atau biasanya pasien-pasien dengan diabetes, HIV, dan lain-lain. Nah, kalau ISK yang berulang, nah berulang ini bisa complicated, bisa non-complicated. Kalau kita ngomong berulang, ini berarti lebih ngebahasnya itu time frame, jadi waktunya gitu. Nah ini ISK yang biasanya itu terjadi 3 kali dalam setahun, atau 2 kali dalam 6 bulan. Nah ini memang baiknya kalau punya keluhan-keluhan ISK ya, yang nanti kita akan bahas, itu sedikit diingat gitu. Jadi kalau ISK ini udah mulai berulang dan berulangnya itu rutin atau sering gitu ya, lebih dari 3 kali dalam setahun atau 2 kali dalam 6 bulan, nah itu baru kita punya preference atau pertimbangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini kita masukin. Nah, saya ini sebenarnya skema sedikit aja gitu. Kenapa sih? Apa bedanya sih sebenarnya saluran kemih pada wanita dan saluran kemih pada pria gitu? Kenapa wanita itu lebih sering kena infeksi saluran kemih dibanding pria? Nah, kenapa juga penting untuk membedakan complicated uncomplicated-nya tadi? Nah, ini kalau kita lihat dari skema anatominya ya, ini anatomi kasar aja sebenarnya. Kalau dilihat infeksi saluran kemih itu bisa terjadi 2, bisa dari luar, jadi lingkungan luar masuk ke kantong kemih, atau bisa dari darah masuk dari ginjal gitu, baru ke kantong kemih gitu. Nah, tapi kita akan bahas yang sekarang, yang pada umumnya sekitar 80-90% terjadi itu adalah infeksi yang dari luar. Jadi dari environment luar itu ada bakterinya masuk lewat saluran kemih bawah namanya uretra, lalu baru ke kantong kemih. Nah, kalau dilihat dari sini, infeksi uretranya atau saluran kemih bagian bawahnya pada wanita itu pendek. Nah, ini kalau dihitung rata-rata itu sekitar 3-4 cm. Nah, agak berbeda dengan laki-laki nih. Kalau laki-laki uretranya panjang ya, sampai dari mulai luar gitu sampai ke kantong kemih. Ini bisa 14-20 cm. Nah, ini utama perbedaannya karena kalau bakteri itu dari luar, dia akan lewat saluran kemih ini gitu. Nah, kalau pada laki-laki, dia belum sampai kantong kemih, biasanya udah waktu untuk buang air kecil lagi. Jadi terflush lagi keluar gitu, terdorong lagi dia keluar. Sementara kalau pada wanita, karena jaraknya yang 3-4 cm ini, bakterinya itu
dalam waktu di antara berkemih gitu ya, antara satu waktu berkemih dan waktu berkemih berikutnya, dia bisa masuk nih ke kantong kemih. Akhirnya mengalami gejala infeksi saluran kemih. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau dilihat dari anatominya sini, kalau laki-laki itu dari uretra, dari saluran kemih bagian bawahnya gitu, itu tetangganya ya, quote unquote, itu hanya rektum di belakangnya sini ya, atau anus gitu di belakangnya sini. Sementara kalau wanita itu ada liang rahim ya, atau vaginanya, setelah itu ada anusnya di sini. Artinya environment-nya di sini atau lingkungannya di area kemaluan itu memang banyak yang bisa meningkatkan resiko, karena dari liang vagina atau liang rahim atau vagina ini dan rektum ini punya bakterinya masing-masing gitu. Yang bakterinya itu baik di organnya ini gitu. Tapi kalau bakteri dari, misalkan saya ambil contoh, bakteri dari saluran cerna pindah ke kantong kemih, atau bakteri dari vagina pindah ke saluran kemih, ini menjadi keluhan gitu. Ini menjadi suatu bakteri yang tidak normal. Oke, saya next berikutnya. Nah, ini faktor-faktor resikonya gitu. Nah, kita bisa lihat faktor resikonya itu kenapa seorang wanita bisa mendapatkan infeksi saluran kemih atau bisa mengeluhkan infeksi saluran kemih. Pertama, itu keluhannya itu berhubungan dengan hormonnya itu sendiri. Jadi kalau pasien wanita dengan kondisi postmenopause itu biasanya resiko untuk infeksi saluran kemihnya itu meningkat. Mereka-mereka yang aktif secara seks itu juga meningkat resikonya. Nah, kalau hamil ini sebenarnya tidak meningkatkan resiko ISK, tapi dengan adanya ISK pada wanita yang hamil itu biasanya meningkatkan resiko untuk persalinan prematur gitu. Maka dari itu ini kita masukkan ke resiko mana-mana yang harus diterapi. Artinya infeksi saluran kemih pada wanita itu baiknya diterapi karena meningkatkan resiko kelahiran prematur. ISK sebelumnya ini juga merupakan faktor resiko karena biasanya kalau ISK berulang ya atau punya ISK sebelumnya itu biasanya ada bisa suatu kelainan. Nah, tapi harus dipahami kelainan ini tidak serta-merta harus kelainan dari anatomi atau infeksi dan lain-lain. Kebiasaan itu juga bisa menjadi faktor resiko ISK gitu. Jadi kalau kebiasaan yang personal hygiene nggak baik, itu bisa meningkatkan resiko ISK berulang, jadi ISK sebelumnya. Nah, ini nanti kita akan bahas gimana cara mencegahnya. Lain-lainnya itu operasi dan medis, ini bisa pemasangan kateter, operasi urologi, misalkan ada punya batu saluran kemih, misalkan seperti itu, atau penyempitan saluran kemih, itu bisa meningkatkan resiko infeksi. Yang kita udah sebut tadi juga diabetes mellitus, itu meningkatkan meningkatkan resikonya infeksi saluran kemih, dan juga perawatan yang lama di rumah sakit. Ini biasanya pasiennya berhubungan dengan pemasangan kateter yang lama, tirah baring yang lama, dan hal-hal seperti itu. Nah, kelainan saluran kemih juga yang tadi udah saya sebut tadi ya, batu saluran kemih, ada juga bisa penyempitan atau obstruksi, reflux dan fistul. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan nanti kalau ada pertanyaan. Nah, ini gejala-gejalanya. Biasanya yang paling sering kalau saya temukan di poliklinik itu biasanya keluhannya adalah sering berkemih. Jadi buang air kecilnya sering, sama nyeri, sama sakit atau panas gitu buang air kecilnya. Nah, buang air kecilnya panas ini bisa di awal buang air kecil, di tengah buang air kecil, atau di akhir buang air kecil. Nah, itu semuanya ada hubungannya gitu. Dengan kira-kira ini infeksinya itu berada di mana? Apakah di saluran kemih bagian bawahnya atau di kantong kemihnya gitu. Nah, selain itu kalau misalkan dia udah infeksi saluran kemihnya udah complicated, biasanya dia udah mulai timbul gejala-gejala seperti demam gitu, udah mulai gejala yang satu badan gitu ya. Nah, juga bisa nyeri pada perut bagian bawah. Nah, ini juga sering dikeluhkan kombinasi antara nyeri,
nyeri pada perut bawah, nyeri saat berkemih, dan juga sering berkemih. Nah, ini beberapa yang sering dikeluhkan pasien-pasien yang memiliki infeksi saluran kemih. Nah, mual muntah juga bisa, tapi ini sama dengan demam, itu dia biasanya udah complicated, artinya udah infeksi saluran kemih yang berlanjut gitu ya, yang udah lebih serius gitu, menimbulkan gejala seperti ini. Kadang ada juga yang mengeluhkan urinnya berbau. Nah, ini bisa juga kalau berbau, bisa keruh, seperti itu juga bisa dikeluhkan. Nah, kalau udah ada seperti ini, nah baiknya kita harus evaluasi lebih lanjut. Apakah itu perlu diperiksa urinnya, di USG, dan lain-lain. Nah, serta terakhir adalah urin berdarah. Nah, urin berdarah ini sebenarnya bisa juga infeksi, atau bisa juga hal-hal lain, seperti batu saluran kemih, itu bisa berdarah. Misalkan ada keganasan pun juga bisa urinnya berdarah. Jadi kalau udah ada keluhan urin berdarah, urin berbau, biasanya ini udah warning sign gitu ya. Artinya harus dievaluasi lebih lanjut pemeriksaan urin ataupun USG. Nah, saya beranjak lagi ke bagaimana mencegahnya. Nah, ini sebenarnya lebih spesifik tidak terlalu spesifik ke wanita gitu ya, ke pria juga, tapi beberapa memang ini spesifik ke wanita, seperti yang arah membersihkan. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama adalah tidak menahan buang air kecil. Jadi kalau orang itu biasanya rutinnya itu rata-rata buang air kemih itu 4 jam sampai 5 jam sekali gitu. Kalau minumnya bagus bisa 3 jam sampai 4 jam, tapi kalau mungkin misalkan lagi kerja, agak sedikit lupa minum, itu bisa 4 sampai 5 jam. Nah, biasanya kalau kerja atau kerjanya terutama mungkin sekarang banyak yang work from home, banyak kerjanya duduk, posisinya udah enak segala macam, agak sedikit berat nih untuk ke toilet untuk buang air kecil. Nah, itu meningkatkan juga resiko untuk infeksi saluran kemih gitu. Nah, makanya utama pencegahannya adalah tidak menahan buang air kecil. Yang kedua, ini lebih sedikit berhubungan dengan personal hygiene gitu. Ini mungkin udah diajari lah dari dulu mungkin oleh orang tua dan atau orang guru atau petugas kesehatan. Arah membersihkan ini juga dilihat penting gitu untuk dilakukan dengan benar. Karena biasanya kalau misalkan buru-buru gitu ya, bisa arahnya itu tidak diperhatikan gitu. Nah, berhubungan dengan tadi yang kita bicarakan skema atau anatomi dari saluran kemih, wanita itu paling depan itu salurannya adalah saluran kemih. Nah, maka dari itu yang baik adalah arah membersihkan itu dari depan ke belakang. Nah, kalau dari belakang ke depan, seperti yang tadi saya bilang bahwa dari saluran vagina ataupun dari anus itu kan ada bakteri. Nah, kalau kita membersihkannya itu dari belakang ke depan, itu kita seolah-olah mengantar bakterinya itu ke saluran kemih gitu. Nah, ini kalau dilakukan berulang kali itu bisa menimbulkan infeksi saluran kemih. Bakteri-bakteri ini bakteri normal memang dan baik, dia punya fungsinya di tempatnya masing-masing. Tapi kalau udah dia migrasi ke saluran kemih, di mana saluran kemih itu biasanya steril, nah itu baru akan menimbulkan infeksi saluran kemih atau menimbulkan gejala. Yang ketiga mungkin yang nggak bosan-bosan ini juga diingatkan bahwa minum yang cukup. Karena apa? Yang tadi kita udah bahas juga, bakteri itu kan biasanya dari luar, dia punya diberikan window atau waktu untuk bergerak masuk ke dalam saluran kemih. Nah, kalau dia udah masuk saluran kemih baru ada gejala. Kalau kita minumnya cukup, buang air kecilnya rutin, dia sebelum nyampe ke kantong kemih biasanya udah dibuang lagi. Jadi udah di flush lah bisa dibilang gitu. Nah, itu juga membantu mencegah infeksi saluran kemih. Dan yang terakhir, dibiasakan berkemih setelah berhubungan. Nah, ini terutama pada wanita gitu, karena bisa setelah berhubungan itu bisa menimbulkan atau meningkatkan resiko untuk infeksi saluran kemih. Mungkin dari saya sekian presentasi singkatnya, Mbak Gloria. Mungkin saya
terbuka untuk pertanyaan jika ada yang mau nanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali atas pemaparannya, Dokter Diandra. Jadinya aku juga sebagai wanita agak-agak worry juga nih, Dok. Tapi thank you banget tadi penjelasannya sangat-sangat lengkap. Dan kita sebelum, saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang memang sudah hadir, kita membuka untuk kolom di bawah, ada kolom Q&A, jadi Bapak Ibu dapat langsung bertanya kepada Dokter Diandra. Oke, sembari kita menunggu ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh kita tampilkan dulu? Oke, jadi Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya ingin menjelaskan bahwa Bapak Ibu dapat langsung juga booking konsultasi melalui tampilan yang memang kita sudah tampilkan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu dapat berkonsultasi secara online via video call bersama dengan Dokter Diandra melalui aplikasi YesDoc. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung scan saja QR code-nya, ataupun Bapak Ibu bisa langsung masukkan di browser, ada link yang tertera di bawah. Nah, kemudian kita juga menjelaskan sedikit apa sih itu aplikasi YesDoc. Saya akan tampilkan videonya. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Oke, jadi Bapak Ibu berikut adalah penjelasan mengenai sedikit apa itu aplikasi YesDoc dan bagaimana caranya Bapak Ibu dapat langsung booking konsultasi online juga dengan Dokter Diandra. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Ibu JJ Sikan. Dok, kalau misalnya di rumah sakit domisili saya tidak ada dokter spesialis urologi, mungkin ada pilihan diperiksa ke dokter spesialis mana ya, Dok ya? Oke, sebenarnya infeksi saluran kemih itu bisa ditangani mulai dari dokter umum, dokter urologi, dokter kalau buat wanita bisa ke dokter kebidanan, kalau anak-anak bisa ke dokter anak, bisa juga ke dokter penyakit dalam. Artinya sebenarnya banyak yang dokter yang berkompetensi untuk menangani infeksi saluran kemih. Nah, cuman balik lagi nanti kalau misalkan setelah pemeriksaan ditemukan suatu penyakit yang mendasari infeksi saluran kemih itu, saya ambil contoh mudah lagi kalau dalam bidang urologi, batu saluran kemih itu pasti akan di-refer ke dokter urologi gitu. Kalau ditemukan misalkan ada penyakit diabetes gitu misalkan sebagai faktor resikonya, ya itu bisa akan ditangani oleh dokter penyakit dalam seperti itu. Oke, atau mungkin saya tambahkan juga ya, Dok ya, bahwa Ibu JJ sebenarnya juga dapat berkonsultasi nih sama Dokter Diandra juga melalui aplikasi YesDoc. Karena memang Ya, dengan benar. aplikasi YesDoc ini pastinya berupa video call juga, Bu JJ dapat langsung bahkan ya, Dok ya, berkonsultasi dengan Dokter Diandra secara langsung sehingga mendapatkan kira-kira tindakan-tindakan medis apa sih yang kira-kira memang harus dilakukan ya, Dok ya. Jadi memang di masa pandemi ini kita belajar banyak ya, terutama di bagian medis juga ternyata telekonsultasi seperti ini memungkinkan sekali gitu dan banyak penyakit-penyakit yang memang cukup sebenarnya dengan konsultasi via telemedicine seperti ini gitu. Terima kasih sudah ditambahin. Oke. Siap, Dokter Diandra. Lalu kita
lalu kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan Ya. kedua dari Ibu Wahyuni Lestari. Dokter, saya mau tanya, minggu lalu pada saat saya buang air kecil tiba-tiba keluar darah dan terasa perih. Setelah itu Ya. setiap kali saya mau buang air kecil tiba-tiba air buang air kecilnya itu sudah terasa di ujung tapi terasa panas dan perih. Ya. Kadang-kadang ada busa pada air tubannya, lalu pada saat buang air kecil pun airnya sangat banyak yang keluar. Warnanya juga seperti teh muda, lalu saya minum Lostasef 500 mg dan langsung tidak sakit. Kira-kira apa penyebab dari penyakit saya ya dok ya? Apakah itu termasuk dari penyakit infeksi kandung kemih? Mohon pencerahannya dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Komprehensif sekali ya dikasih tahu sampai keluhannya semua. Memang itu adalah salah satu bentuk dari infeksi saluran kemih. Jadi kalau gejala-gejala yang tadi disampaikan itu memang sangat-sangat kaitan berhubungan erat dengan infeksi saluran kemih. Cuman memang kalau keluhannya sudah berulang, sudah bergejala, itu termasuknya gejala berat sebenarnya. Sampai mengganggu kualitas hidup dan lain-lain, itu biasanya perlu pemeriksaan dulu. Kalau saya pribadi tidak terlalu rutin untuk memprescribe atau meresepkan antibiotik gitu atau cepat-cepat ditata laksana, karena baiknya adalah kita periksa dulu. Biasanya pemeriksaan yang standar dilakukan adalah periksa urin, ya, urinalisa, atau USG. Nah, ini biasanya bisa dikerjakan di klinik, di lab terdekat, ataupun di rumah sakit terdekat. Jadi, nggak harus selalu, nah ini fungsinya telemedicine ini seperti ini. Jadi, konsultasi ke dokternya bisa via telemedicine. Pemeriksaannya tentu perlu pemeriksaan lab atau USG bisa dilakukan di lab atau klinik terdekat. Gitu. Nah, kalau misalkan dari hasil lab dan USG-nya oke, nggak ada masalah, nah baru kita treat sebagai infeksi saluran kemih. Gitu. Maaf, tadi kalau USG-nya tidak ada masalah dan urinalisanya keluar infeksi, kita akan treat sebagai infeksi. Gitu. Tapi kadang-kadang infeksi saluran kemih ini gejala yang penyerta aja sebenarnya. Jadi gejala yang timbul gitu, tapi penyebab utamanya bisa yang lain. Makanya itu kenapa infeksi saluran kemih yang complicated itu perlu kita periksa urin, kita periksa USG untuk kita tahu, kita memastikan bahwa ini pure hanya infeksi saluran kemih aja yang bisa diterapi gitu ya, atau ini adalah gejala penyertanya atau justru penyebabnya itu adalah bukan simple infeksi tapi ada yang lain gitu, seperti penyempitan saluran kemih, batu saluran kemih dan lain-lain. Oke, thank you dok atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nisa Fauziah. Dok, apakah kalau anyang-anyangan terlalu sering ini bisa berbahaya ya dok ya? Apakah saya perlu memeriksakannya? Oke, anyang-anyangan itu kalau gejala itu sebenarnya payung Bu. Jadi banyak sekali penyakit yang keluhannya adalah anyang-anyangan gitu ya. Nggak enak buang air kecilnya gitu, itu penyebabnya bisa banyak sekali. Kalau saran saya selalu jika keluhannya ini udah mulai mengganggu, artinya mengganggu kualitas hidupnya, mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi ada gejalanya tidak hanya anyang-anyangan aja, tapi misalkan ada demam, nyeri pinggang, buang air kecil ada berdarah dan perih segala macam, baiknya mendingan diperiksa karena makin lama kita diamkan saja gitu ya, gejalanya itu bisa semakin berat. Dan kalau penyebab utamanya adalah selain infeksi saluran kemih simple gitu, artinya bukan hanya infeksi bakteri saja, itu bisa kemana-mana jadinya gitu. Kalau misalnya ada batu saluran kemih, nanti bisa ada kerusakan organ ginjal atau kantong kemih dan lain-lain. Jadi saran saya, memang kalau ini dikeluhkan sudah sering itu kan berarti asumsi saya mungkin sesuai dengan ISK berulang tadi ya, lebih dari 3 kali setahun atau lebih dari 2 kali dalam 6 bulan. Itu idealnya memang diperiksa. Hanya untuk memastikan bahwa tidak ada penyebab lain yang mendasari keluhan itu. Jadi hanya simple infeksi yang itu pastinya kita bisa terapi gitu.
Oke, thank you dokter. Wah, Ya, berarti sebagai wanita pun, bahkan pria pun juga tadi sempat dokter jelaskan juga ya, sebenarnya infeksi saluran kemih ini bukan hanya terjadi memang pada wanita, tapi pada ya, pria juga. Namun memang benar. yang paling sering terjadi adalah yang paling harus diperhatikan adalah dari sisi wanita ya dok ya. Ya, Khususnya harus memang di tadi, ya harus diingat juga gini, kalau infeksi saluran kemih pada pria itu udah pasti complicated karena ISK yang komplikata, ISK yang kompleks gitu. Kenapa? Karena em, kalau yang tadi sesuai dengan definisinya tadi, infeksi ISK itu ISK non komplikata atau simple itu hanya pada wanita gitu karena em, hygiene, karena memang bentuk anatomi atau skema badannya saluran kemih bagian bawahnya itu pendek. Kalau pria punya infeksi saluran kemih itu memang mutlak harus diterapi, mutlak harus dievaluasi dulu, pasti akan dilakukan pemeriksaan, pasti akan dilakukan USG dan pemeriksaan urin, dan kita lihat, kita terapi penyebab utamanya gitu. oke dokter. Oke, kemudian kita lanjut lagi dok. Ini cukup Ya, lumayan banyak juga nih yang Bapak Ibu yang mungkin penasaran, jadi sehingga banyak juga pertanyaan. Kemudian kita lanjut kepada Ibu Raina Natania. Dok, apakah kebocoran urin pada wanita yang sudah pernah melahirkan itu bisa disembuhkan? oke, oke. Ini bagus pertanyaannya, karena memang keluhannya juga tidak jarang kita temukan gitu ya. Eh, Cuman harus didefinisinya gini, kalau kebocoran itu bisa dari anatominya, yang tadi udah kita sebut salah satu penyebabnya itu fistol namanya. Nah itu bisa disebabkan oleh itu, atau kebocoran ini maksud ini memang mengompol gitu. Nah ini mekanismenya pastinya dua-duanya berbeda gitu. Kalau ada fistol itu artinya ada saluran baru gitu, saluran yang tidak normal dari kantong kemih ke vagina biasanya. Jadi dia bukan saluran sendiri, tapi dia salurannya nyambung dari kantong kemih ke vagina. Akhirnya yang disebabkan adalah rembes terus gitu. Nah ini keluhannya memang sama dengan incontinence namanya ya, atau mengompol, tapi penyebab utamanya berbeda. Kalau incontinence atau mengompol itu biasanya um, otot dasar panggulnya itu udah tidak kuat, sehingga dia tidak ada mekanisme untuk menahan buang air kecil. Gitu. Kalau normalnya itu kan kita kantong kemih itu akan pelan-pelan mengembang, diisi dulu sama urin gitu, sampai di titik tertentu dia akan mensinyalir saraf otak gitu ya, di otak untuk mau buang air kecil. Akhirnya kita ke toilet untuk buang air kecil. Nah, kalau inkontinen ini atau mengompol ini, mekanisme itu nggak terlalu kuat. Artinya, jadi begitu diisi, langsung bocor ke bawah. Isi, langsung bocor ke bawah. Atau bisa juga, belum penuh, udah keluar, udah bocor gitu urinnya. Nah ini harus dibedakan, dan memang harus diterapi. Kalau misalkan masalah inkontinen, itu biasanya terapinya adalah latihan otot dasar panggul, atau mungkin banyak yang tahu sebagai Kegel, senam Kegel gitu ya, dan juga ada terapi obat-obatannya. Tapi kalau misalkan masalahnya adalah fistol atau ada saluran baru itu dari kantong kemih ke liang vagina, itu biasanya terapinya adalah operasi karena kita harus menutup saluran barunya itu gitu. Nah ini memang teknis gitu, baiknya kalau memang setelah melahirkan dirasakan terus-menerus gitu ya, ada quote unquote kebocoran tadi ya, keluar terus urinnya, baiknya memang diperiksa. Diperiksanya bisa ke dokter urologi, bisa juga ke dokter kebidanan. Oke, luar biasa sekali, Dok. Berarti memang banyak sekali ya ternyata, Dok ya, yang dari sisi wanita pun memang harus diperhatikan ya, Dok ya. Berarti saya Mm-mm. jadi penasaran nih, Dok, karena tadi menyangkut soal kelahiran. Berarti apakah memang lebih kepada untuk tindakan-tindakan yang memang kelahiran secara normal atau bahkan sesar pun bisa ya seperti itu, Dok ya? Oke, sebenarnya ini bukan sesuatu yang umum gitu ya, bukan sesuatu yang apakah setelah lahiran secara sesar ataupun secara normal bisa meningkatkan resikonya gitu. Tapi memang
kadang-kadang kita temukan setelah melahirkan, terutama melahirkan secara normal, itu biasanya otot dasar panggulnya itu kan saat melahirkan dia akan stretch ya untuk keluar bayinya gitu ya. Nah setelah itu dia harus dilatih kembali gitu otot dasar panggulnya supaya dia rapat, supaya dia kuat untuk menahan organ di dasar panggulnya. Termasuk salah satunya adalah untuk dia menjepit saluran kemihnya gitu. Nah kalau saluran kemihnya bisa terjepit secara normal ya maksudnya, itu dia bisa menahan buang air kecil lagi gitu. Nah memang dilihat bahwa wanita-wanita yang melahirkan normal berulang gitu ya, misalkan 2 kali, 3 kali atau lebih, itu memang angka kejadiannya untuk inkontinen tadi ya, kebocoran atau mengompol itu meningkat. Jadi meningkatkan resikonya. Kalau sesar memang karena tidak melewati otot dasar panggul, dia tidak meningkatkan gitu. Tapi ya pastinya dokter kebidanan punya pertimbangannya sendiri kapan diambil jalan lahiran normal ataupun sesar. Oke, siap dokter. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih dok, dari Ibu Elizabeth. Dok, faktor resiko reflux, apakah masuknya GERD atau reflux asam lambung? Jika iya, apa kaitannya antara saluran pencernaan dengan infeksi saluran kemih? Lalu apakah wanita saat haid juga beresiko untuk terinfeksi saluran kemih? Karena gejala yang tadi dokter sebutkan hampir mirip seperti gejala dalam masa haid. Oke, saya jawab yang reflux dulu gitu. Sebenarnya pengertian reflux itu dia balik arah gitu. Jadi apapun sama dengan GERD tadi juga sama. Intinya adalah di badan kita ini kan kita punya aliran ya, darah, aliran urin dan lain-lain gitu. Nah, apapun yang melawan arah itu disebut namanya reflux. Nah, memang yang saya sebut tadi reflux itu bukan reflux GERD, tapi refluxnya itu di kantong kemih. Jadi kantong kemihnya pun juga bisa reflux, artinya urin itu pada normalnya itu mulai dari diekskresi ya atau disaring di ginjal. Dari darah disaring di ginjal menjadi urin. Nah, urin itu akan turun ke saluran kemih atas, ke kantong kemih, lalu saluran kemih bawah, terus keluar gitu. Itu proses normalnya. Kalau ada kelainan di saluran kemih bagian bawah atau kantong kemih, urin itu yang di kantong kemih bisa balik lagi ke ginjal. Nah, itu yang dimaksud dengan reflux. Jadi kalau ada reflux urin dari kantong kemih ke ginjal yang berulang kali ya, artinya dari kantong kemih dia naik ke ginjal, nanti dia turun lagi, dia naik lagi ke ginjal. Nah, itu meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Jadi reflux yang dimaksud adalah bukan GERD, karena GERD itu kan gastroesophageal reflux disease, jadi dari lambung ke esophagus ya, ke saluran cerna atas gitu. Nah, ini bukan itu. Refluksnya adalah urin di kantong kemih naik balik ke ginjal lagi. Itu. Yang pertanyaan kedua tadi keluhan dengan haid ya? Maaf. Betul dok. Apakah memang wanita saat haid ini beresiko untuk terinfeksi saluran kemih? Karena gejala yang tadi sempat dokter sebutkan adalah hampir mirip seperti gejalanya dalam masa haid. Oke. Kalau faktor resikonya sebenarnya secara tidak langsung, ada langsung dan tidak langsung. Gini, yang pertama kalau pada saat haid atau akan menstruasi gitu ya, biasanya hormon-hormonnya itu kan pada wanita kan turun. Nah, biasanya kalau akan turun itu menyebabkan kelembapan area kewanitaan itu akan berubah, jadi ekosistemnya akan berubah nih gitu. Nah, itu yang menyebabkan meningkatnya resiko bakteri-bakteri yang tidak normal ya atau bakteri yang tidak seharusnya ada di liang vagina itu bisa meningkat. Nah, itu bisa dia pindah juga ke saluran kemih. Yang kedua, pada saat haidnya sendiri biasanya karena haidnya itu sendiri bisa meningkatkan kelembapannya. Dan biasanya haidnya itu sendiri juga mengandung bakteri yang
ya balik lagi, bila tidak dijaga hygiene-nya, personal hygiene-nya dan dibersihkan secara rutin, itu bisa meningkatkan infeksi saluran kemih. Jadi secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsungnya adalah yang tadi saya bilang kelembapannya itu yang dipengaruhi. Secara tidak langsungnya adalah hormonnya itu akan berubah tuh pada saat haid. Makanya salah satu faktor resiko yang tadi kita bahas juga adalah pada pasien-pasien yang setelah menstruasi. Itu karena apa? Setelah menstruasi itu biasanya hormonnya semua turun dan permanen ya biasanya kan. Semua turun, akhirnya kelembapannya itu akan terganggu, kelembapan di area kewanitaannya, akhirnya meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Baik, Dokter Diandra. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon maaf apabila memang karena memang dari kami pun waktunya sangat-sangat terbatas ya. Tapi yang pastinya apabila memang Bapak Ibu tadi belum sempat kita bahas tentang pertanyaannya, dan apabila setelah ini Bapak Ibu memang masih memiliki pertanyaan yang memang ingin ditanya-tanya juga kepada Dokter Diandra, Bapak Ibu dapat langsung untuk download aplikasi YesDoc dan juga langsung scan QR yang ada di tampilan pada Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu bisa langsung scan QR code dan juga Bapak Ibu dapat langsung menuliskan di browser untuk masukkan link yang memang tertera pada tampilan. Sehingga Bapak Ibu dapat secara langsung dan sangat mudah untuk berkonsultasi dan booking secara online juga untuk dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada Dokter Diandra. Oke, Dokter Diandra, ini kita sudah mau sampai di penghujung acara. Yang pastinya terima kasih juga Dok atas saran-sarannya dan juga edukasinya yang memang dokter berikan pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya edukasi ini kami pun baik kami dari pihak wanita maupun pihak pria yang pastinya kami akan lebih memperhatikan kembali ya Dok ya dari memang edukasi-edukasi yang memang sudah Dokter Diandra berikan. Ya, kita akan jelaskan satu kali lagi bagaimana cara booking sistem, bagaimana cara untuk untuk booking konsultasi online, apalagi Bapak Ibu setelah ini ingin berkonsultasi dengan Dokter Diandra. Kita akan tampilkan videonya. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Nah, oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang memang sudah bersedia hadir pada sesi webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan sehat selalu dan jaga kesehatan. Bye-bye. Terima kasih semua. Ya, thank you. Iya.